warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang hari ini. Namun tidak seperti biasanya di Rabu siang kita mentadaburi Al-Qur'an. Khusus untuk kali ini kita mengadakan kajian tematik dengan tema yang diusulkan oleh Ustadz Doni, yaitu menghadapi lingkungan toksik dengan cara Al-Quran. Mudah-mudahan kajian tematik di siang hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk Bapak dan Ibu yang menyimak kajian ini sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahnya pula, karena di bulan yang penuh berkah ini, apapun yang kita lakukan, insya Allah membawa berkah yang melimpah. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita semua Ustadz Doni Amir Sagaf. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian tematiknya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di siang hari ini, dan mudah-mudahan di tengah kita berpuasa menjalankan perintah Allah, di tengah juga bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, kemudian kita insya Allah akan membuka Al-Quran, mempelajarinya insya Allah. Nah, mudah-mudahan semua itu Allah ridhoi, Allah terima sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, usaha kita untuk bisa mendapatkan, meraih kasih sayang Allah, rahmat Allah, yang mudah-mudahan kemudian akan mengampunkan dosa kita, serta insya Allah akan mengampunkan kita ke dalam surga yang telah janjikan kepada kita. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan, dalam mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan membuka Al-Quran dan melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita cara ya, atau respon ya, yang mestinya kita punya, yang mestinya kita lakukan gitu ya, respon apa gitu terhadap lingkungan atau orang-orang di sekitar kita yang toksik, atau ya istilah toksik itu istilah anak-anak muda zaman sekarang, tapi artinya adalah lingkungan atau orang-orang di lingkungan kita yang membawa dampak yang merusak ya, atau toksik artinya racun ya, racun kira-kira begitu, merusak kita. Tentu saja kerusakan yang dimaksud adalah secara emosional atau secara mental gitu. Kerusakan yang dimaksud adalah masuk ke dalam karakter kita, jiwa kita, membuat kita frustrasi, depresi, marah, ya, kemudian mungkin kecewa dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang dimaksud. Mohon izin saya share di layar bahasan kita pada kesempatan siang hari ini, insya Allah. Baik, di layar kita tampilkan bagaimana solusinya jika memang harus berada di lingkungan yang toksik.
Ya, jadi memang ini adalah apa satu penghayatan ya sebetulnya yang harus mendalam kita lakukan karena eh, lingkungan ini tidak bisa kita eh, harapkan atau tidak bisa kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah hanya berusaha saja. Ya. Sebelum masuk ke solusinya, saya ingin tampilkan dulu satu ayat yang penting, justru ada di ujung, saya simpan di ujung ya. Jadi surat Al-Furqan ayat ke-20, Bapak Ibu ya. Eh, ada Bu Ari mungkin mau membacakan apa terjemahnya gitu atau Ya, Ibu-ibu? bisa Ustadz. Iya, surat Al-Furqan ayat 20. Terjemahan surat Al-Furqan ayat 20. Ya. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di Nah, pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. terima kasih Bu Ari. Jadi ini ayat kunci Bapak Ibu untuk kita memahami dulu sejak awal bahwa memang hidup ini dijadikan sebagai cobaan dan salah satu cobaan itu atau fitnah ya fitnah ini saya lingkari ya saya lingkari kalimatnya. Fitnah itu cobaan. Nah, cobaan. Jadi memang sebagian manusia itu dijadikan sebagai ujian, cobaan bagi sebagian yang lain. Gitu. Nah, jadi tadi kalimatnya para nabi pun mereka adalah orang-orang adalah manusia biasa juga, bedanya mereka diberi wahyu gitu ya, sehingga mereka juga mengalami gitu. Hal yang juga tentu kita akan alami. Jadi cobaannya berasal dari orang-orang di sekitar beliau juga. Apalagi kita nanti kita buka beberapa contohnya gitu ya. Maka itu bagaimana responnya, respon yang harusnya kita 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 punya itulah yang penting. Karena dunia ini memang akan tetap begitu. Gak bisa kita berharap lingkungan kita tuh baik semuanya gitu, gak bisa. Nah itu pemahaman pertama yang harus kita punya, yang harus kita bawa terus gitu. Jadi ibaratnya kita berusaha iya, tapi kita tidak bisa apa apa menginginkan semuanya tuh baik gitu lingkungan kita tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita membuat respon di dalam diri kita. Itu bisa. Tapi kalau di luar kita nggak bisa. Kita hanya bisa berusaha saja. Maka kalimat Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, kami jadikan sebagian kalian manusia menjadi fitnah, menjadi ujian, cobaan bagi sebagian yang lain. Tujuannya apa? Atas birun, apakah kamu bisa bersabar? Nah, gitu. Ya, para nabi juga nanti kita ambil contoh-contohnya, diuji juga mereka beliau-beliau itu. Bahkan ada yang tidak bisa sabar juga kan. Akhirnya Allah eh, apa namanya? Allah hukum dalam tanda kutip. Para nabi itu kalau 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 berbuat baik mereka sesuai dengan juklak atau job desk-nya, wah itu pahalanya luar biasa beliau itu. Tapi kalau juga kemudian salah gitu, melakukan kesalahan, salah merespon, hukumannya juga besar juga gitu. Itu ya, karena kan tanggung jawab beliau juga tinggi dan status beliau juga para nabi itu tinggi di sisi Allah. Tapi bersama dengan tingginya status itu juga ada tanggung jawab dan konsekuensi. Nah, begitu pula kita, Bapak Ibu. Jadi sudah dijadikan sebagian manusia itu menjadi ujian bagi manusia yang lain. Tujuannya atas birun, apa kamu bisa bersabar? Wa kana rabbuka basira, karena Tuhanmu selalu melihat kok, gitu. Tenang aja. Tinggal kita pastikan yang pertama di poin pertama yang mungkin penting juga kita ambil dulu dari sini adalah kita nggak bisa mengubah lingkungan. Kita hanya bisa berusaha saja. Itu poin pertama. Poin kedua, yang penting juga untuk kita perhatikan, camkan baik-baik adalah dari ayat ini adalah
mari kita berusaha atau memastikan diri agar kita tidak menjadi faktor ujian bagi orang lain. Itu bagi orang lain di sekitar kita. Itu kan sebagian manusia dijadikan ujian bagi manusia yang lain kan begitu ya. Nah, yang mesti kita pastikan agar diri kita ini tidak menjadi faktor ujian bagi orang lain. Nah, gitu aja. Jadi itu artinya kita berada di posisi yang insya Allah baik, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya, jadi dua hal itu penting untuk kita camkan di awal gitu ya. Yang pertama, memang dunia ini dijadikan seperti itu. Kita hanya bisa berusaha, berusaha terus gitu ya. Sampai kapan? Sampai wafat berusahanya itu. Tapi tidak bisa kita memastikan atau berkeinginan. Berkeinginan itu maksudnya tidak bisa kita pinginnya gitu ya. Pinginnya bukan nggak usaha, tapi kita pengennya semua lingkungan ini baik semuanya gitu ya. Kalau kalau kita berkira begitu nanti kita kecewa karena memang sudah Allah buat menjadi sebagian manusia adalah ujian. Yang kedua kita pastikan diri kita tidak menjadi faktor ujian bagi orang di sekitar kita. Nah, bagaimana kalau kemudian sudah terlanjur, bukan bagaimana kalau kemudian dari sini kita tahu bahwa pasti akan terjadi lingkungan yang toksik tadi kan, kata Allah gitu ya. Wajalna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Bagaimana kalau eh, apa saat itu terjadi kepada kita, bagaimana cara meresponnya? Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Pertama, kita tampilkan dulu dari Al-Quran. Al-Quran itu berisi 70%-nya itu kisah, Bapak Ibu ya. Jadi kisah-kisah itulah kita belajar di situ. Bagaimana para tokoh yang dikisahkan dalam kisah tersebut, mereka bagaimana sepak terjang mereka. Bagaimana cara mereka melalui ujian-ujian mereka. Bagaimana juga ada yang keliru, salah dalam merespon. Dan akhirnya bagaimana apa ujiannya atau hukumannya gitu ya dari Allah tuh ketika mereka salah merespon ya. Dari situ maksudnya adalah supaya kita kemudian punya formula sesuai dengan Al-Quran ajarkan ya. Formula itu yang kita pakai, cara itu yang kita pakai untuk menghadapi kehidupan kita. Nah, jadi kehidupan ini kan berulang dia kan, begitu-begitu terus tapi cuma waktunya aja beda, waktunya beda, zamannya beda, tapi eh, apa polanya sama, ya, polanya sama. Ya, tentu saja intensitasnya beda, waktunya beda, tapi polanya sama. Oke, dari sekian banyak contoh Bapak Ibu ya, saya ambil contoh dua nih, saya ambil contoh dua. Yang pertama Nabi Yunus alaihissalam. Nah, bagaimana beliau itu salah merespon, ya, salah merespon lingkungan beliau yang toksik, yakni umat beliau, umatnya toksik, beliau akhirnya marah. Ya. Nah, marah itu adalah respon yang salah rupanya. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, tapi kalau nggak marah nanti gimana? Nggak bisa diungkapkan dong. Apa ininya kita nggak bisa diperbaiki gitu. Di situ pelajarannya buat kita ternyata marah itu nanti memberi dampak kepada kitanya. Rusak, yang rusak tuh kitanya. Ya, jadi kenapa Allah berikan pelajaran kepada kita Nabi Yunus ini? Supaya kita belajar untuk meresponnya tanpa perlu marah. Kenapa begitu? Karena marah itu merusak diri kita sendiri. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka Allah ajarkan bagaimana supaya kita merespon lingkungan toksik tanpa perlu marah. Gitu. Karena marah itu artinya juga kita eh, merespon dengan respon yang salah, gitu, Bapak Ibu. Kita kita teliti dulu ayat-ayatnya untuk dapat pelajaran yang yang lengkap ya Bapak Ibu, lengkap. Jadi ini dalam surat As-Saffat dari ayat 139 sampai 144. Eh, Boleh mohon bantuan Bu Ari, mungkin kita bacakan ayat 139-nya. 139 sampai 141 dulu Bu. Ya.
Surat As-Saffat ayat 139 ya, Pak Ustadz ya. Ya, betul. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ya, Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. ya, Maka, sampai situ dulu, Bu. oh, Ya. baik. Jadi Bapak Ibu penting untuk diperhatikan ayat 139 ini karena di sini tuh ada sumpah Allah ya, dengan sumpahnya lewat lam taukid ya, lam taukid ini saya lingkari ya. Wa inna Yunus laminal mursalin kata Allah. Dan sungguh Yunus itu memang betul-betul adalah seorang rasul gitu. Nah, ini menarik sumpah ini karena para mufasir menjelaskan sebetulnya tanpa ada sumpah itu kita pun tahu bahwa Yunus itu seorang rasul. Kan begitu ya. Tapi kenapa harus ada sumpah bahwa Yunus itu seorang rasul? Nah, jawabannya adalah nanti di ayat 142 ya Bapak Ibu. Nanti mohon Bu, Bu Ari juga membacakan. Waktu Nabi Yunus merespon lingkungan yang toksik di sekitar beliau dengan cara yang salah, yakni beliau pergi meninggalkan kaumnya karena marah tentu saja. Nanti di surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87 kita temukan kata-kata itu marah. Beliau marah ya, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nah, ya istilah Al-Quran mulim. Ya, mulim itu diseringkali di ayat 142-nya. Mulim. Mulim itu artinya tercela. Ya, jadi Yunus yang seorang rasul saja akan tercela ketika salah merespon lingkungannya yang toksik tadi itu. Maksudnya kepada kita, Allah ingin tegaskan, kalau Yunus saja yang seorang rasul bisa tercela, apalagi Anda, gitu. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, gitu kira-kira begitu. Jadi Yunus itu betul-betul seorang rasul. Tapi kemudian dia tercela karena respon yang dia pilih, yang dia lakukan terhadap kaumnya, Bapak Ibu. Yang dalam hal ini Yunus dalam keadaan benar. Ya, istilahnya standing point Yunus itu adalah benar. Beliau berdakwah kepada kaumnya. Beliau menyampaikan yang benar. Beliau mengajak kepada yang benar. Tapi kaumnya ya, tidak hormat kepada beliau. Kaumnya tidak mau memenuhi ajakan beliau. Kaumnya bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan merendahkan beliau. Nah, di situ beliau marah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena effort yang sudah diberikan tadi itu tidak berbalas dengan baik. Nah, ini tadi kunci di awal itu ya. Jadi kita memang tidak bisa mengubah kita ini. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha mengubah. Kalau mengubah tuh nggak bisa, ya. Itu di tangan Allah itu. Ya, tapi berusaha bisa, berusaha harus gitu. Ya, jadi ketika hasil usahanya itu tadi tidak sesuai, mungkin yang diperkirakan oleh atau diekspektasikan oleh Nabi Yunus, maka beliau kecewa, marah beliau. Akhirnya beliau tinggalkan itu kaumnya itu. Nah, disitulah beliau menjadi tercela. Ini pelajarannya buat kita. Kalau salah-salah merespon kita dalam 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 spektrum lingkungan kita sendiri gitu ya, misalkan anak atau apa keluarga itu misalkan ya. Kalau Nabi kan luas gitu ya, adanya skop dakwahnya. Kalau kita kecil sedikit. Tapi kalau respon kita salah, jangankan kita, Nabi saja bisa tercela gitu ya. Nah, silakan Bu Ari mungkin buat kita bacakan lagi 142 ya, 142 sampai 144 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahan surat As-Saffat ayat 142 sampai 144. Ya. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Nah, ya, terima kasih Bu Ari.
Luar biasa ini Bapak Ibu ya, terutama ayat 144-nya itu ya. Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus itu tidak buru-buru bertaubat, buru-buru bertasbih, memuji Allah gitu di dalam perut ikan itu dia sadar, beliau sadar. Kalau seandainya tidak begitu, kata Allah, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Aduh, luar biasa ya. Padahal seorang rasul tadi ya bisa tercela sedemikian rupa karena tadi salah merespon. Nah, kalau kita bilang padahal dia benar ya, iya. Itu makanya kita kita nggak bisa mengatakan saya benar loh ini, ya, dan maksud saya benar nggak bisa juga gitu. Karena apa nanti ruginya itu kepada kita Bapak Ibu, gitu ya, kepada kita ruginya. Nah, lalu pada pada surat ke-21, surat Al-Anbiya ayat 87, di situ kita melihat betul-betul ada kata-kata yang sangat spesifik, yakni Yunus dalam keadaan marah, mughadiban. Mughadiban itulah respon yang salah. Nah, ya, respon yang salah. Kalau beliau tidak merespon seperti itu, tentu tidak akan terjadi kan? Ya, karena responnya yang salah, kemudian akhirnya beliau tercela tadi dalam keadaan tercela ditelan perut ikan, ditelan oleh ikan maksudnya. Ya, ya gitu. Boleh Bu, mungkin kita bacakan lagi surat 21 ayat 87. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zolim. Nah, terima kasih Bu Ari. Jadi doa itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin diucapkan Nabi Yunus dalam keadaan beliau ditelan perut ikan, dalam keadaan tercela waktu itu karena respon yang salah terhadap sesuatu yang terjadi kepada beliau dari lingkungannya yang toksik. Padahal beliau benar ya dalam dalam standing point yang benar gitu. Cuma karena responnya salah, akhirnya salah juga gitu. Beliau mengatakan ini kuntu minaz zalimin, saya ini zolim ya Allah. Sadar beliau. Kenapa zolim? Apanya yang bikin zolim? Yang zolim itu responnya dia. Padahal beliaunya benar, tapi responnya itu. Nah, maka itu kita di sini belajar bahwa merespon itu penting sekali. Gimana kita meresponnya? Gitu ya. Gak bisa kita hanya bersandar pada standing point bahwa saya benar, gitu. Saya benar. Gak bisa. Kalau responnya salah, salah juga, gitu Bapak Ibu ya. Apalagi kemudian kalau itu adalah termasuk kepada tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, tugas yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita misalkan anak, gitu ya, ya pasangan gitu ya. Terus ya yang berkaitan dengan akad nikah kita lah gitu ya, akad pernikahan atau akad apa eh, eh, akad kerahiman, rahim ya, rahim maksudnya saudara gitu kan. Saudara kita, adik, kakak gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi beliau marah. Nah, ini sebetulnya ada kata-kata yang menarik gitu, fazanna ala naqdira alaih. Ya, dia berpikir bahwa kami tidak akan mempersempit dia. Naqdira diambil dari kata qadar. Qadar itu salah satu maknanya sempit Bapak Ibu. Ya, makanya Lailatul Qadar itu artinya satu malam di mana sempit. Sempit kenapa? Karena para malaikat itu dalam berbagai riwayat itu turun ke bumi. Demikian demikian banyaknya sehingga sempit ya, tapi kita aja nggak lihat gitu kan ya, kita aja nggak lihat. Tapi makna yang lain juga adalah secara spesifik ya, qadar itu kepada satu aturan atau satu ketentuan ketentuan yang apa dipersempit atau narrow gitu ya kepada kepada seseorang, kepada apa waktu tertentu gitu, makanya disebut dengan Lailatul Qadar atau apa eh, diambil dari kata qadar. Nah, begitu pula disebut oleh Allah fazanna ala naqdira alaih. Dia mengira bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Mempersempit yang dimaksud itulah
yang kemudian mungkin bisa kita pahami sekarang, nih, Bapak Ibu, seperti penelitian yang eh, dilakukan di National Institute of Health, ya, jurnalnya diterbitkan di situ. Penelitian ini juga didanai oleh National Institute of Health. Dia adalah sebuah lembaga penelitian ya di bawah Kementerian Kesehatan di Amerika ini. Penelitian ini baru, yakni bulan Mei 2024, ya, rilisnya atau terbitnya tanggal 1 Mei 2024. Nah, di penelitian ini ya dilakukan bahwa ditemukan bahwa atau penelitian ini menjelaskan bahwa jika seseorang marah gitu, maka kemampuan pembuluh darahnya untuk membuka, ya, pembuluh darah membuka itu nanti akhirnya kan aliran darah lancar gitu ya. Nah, ketika seseorang marah, kemampuan pembuluh darahnya untuk membuka itu sangat menurun. Ya, atau kalau kalimat sederhananya, ketika seseorang marah, pembuluh darahnya jadi sempit. Maka itu tadi ada kaitannya dengan surat ke-21 ayat 87. Dan inilah hebatnya Al-Quran. Insya Allah ini juga lah yang akan menjadi concern kita atau saya ke depan. Mohon doanya Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa ya memiliki lembaga riset Al-Quran. Ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi kalimatnya fazonna alan naqdiru alaih, kata Allah dalam surat ke-21 tadi ya. Ketika marah, mughadiban, marah. Nah, kemudian Nabi Yunus mengira bahwa tidak akan dipersempit ya, hidupnya oleh Allah. Nah, sekarang kita tahu mungkin salah satunya yang dimaksud menjadi sempit itu adalah pembuluh darahnya, ya, pembuluh darahnya. Tentu yang lain juga seperti sempitnya hidup, ya, kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi ketika seseorang itu dalam kondisi emosi yang marah gitu. Tapi yang langsung terjadi rupanya adalah salah satunya pembuluh darah jantungnya yang ya, itu menyempit, Bapak Ibu. Nah, ini penelitian dilakukan terhadap eh, beberapa orang partisipan ya di sini. Kalau saya nggak salah berapa itu partisipannya ya. Eh, ada jumlahnya tapi nggak sempat ke screenshot kayaknya deh. Jadi dibagi 3 kelompok gitu partisipannya itu. Eh, Masing-masing kelompok nanti dipasangi berbagai macam alat untuk bisa mengukur berbagai macam standar ukuran gitu ya, untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada fisiologis seseorang seperti heart rate variability atau HRV, seperti kemudian blood flow juga, kemudian juga apalagi apa namanya eh, tingkat eh, apa hormon kortisolnya gitu ya, bisa dilihat juga dari pergerakan eh, pankreas, kemudian juga hipotalamus dan lain sebagainya. Jadi diletakkan di eh, tangan yang dominan ya, tangan yang dominan untuk mengetahui. Lalu dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama sambil dipasangin alat, sambil diukur. Kelompok pertama ini diajak atau diminta bercerita sesuatu peristiwa yang membuat mereka sedih. Nah, jadi sadness, kesedihan. Nah, nanti ketika mereka sedih itu diteliti itu apa yang terjadi gitu. Ya, perubahan apa yang terjadi pada fisiologis mereka. Kelompok kedua diminta untuk bercerita sesuatu yang membuat mereka marah. Jadi sedih, marah, gitu ya. Nah, sama diukur juga. Nah, kelompok ketiga tidak diminta untuk ngapa-ngapain, maksudnya tidak ada sesuatu yang emotional arousal atau apa yang menimbulkan emosi, hanya cerita-cerita biasa saja, gitu. Nah, lalu diukur tadi alat yang diukur itu dilihatnya di menit ke-30, ada garis bawah saya garis bawahi. Di menit ketiga, maaf, di menit ketiga, di menit ke-40, di menit ke-70 dan di menit ke-100. Nah, jadi ya
ada empat kali pengambilan data tuh di menit ketiga, menit 40, menit 70 dan menit ke 100. Apa yang terjadi kepada mereka? Gitu. Nah, rupanya singkat cerita Bapak Ibu luar biasa. Nih kalimatnya di sini nih saya beri tanda ya sini. Nah, ini kalimat ini yang penting gitu. Para peneliti menemukan bahwa the ability of the blood vessel to dilate, kemampuan pembuluh darah untuk membuka, gitu ya, was significantly reduced, sangat turun, gitu ya, among partisipan, di antara partisipan in the anger group, ya, yang jadi orang marah itu pembuluh darahnya untuk membuka itu sangat turun sekali compare to those in the control group, dibandingkan dengan dua grup yang lain. Nah, karena memang dalam penelitian ini pengen diketahui itu adalah bagaimana orang yang marah dan dampaknya kepada tubuh mereka secara fisiologis. Bahkan this vessel impairment, kelumpuhan atau ketidakmampuan membuka tadi, pembuluh darah itu membuka jadi nempel gitu pembuluh darahnya itu tadi, was sustained, itu berlangsung terus up to 40 minutes after the initial recall event that triggered the anger, nah, and decrease afterward. Jadi ketika seseorang marah dalam penelitian ini, pembuluh darahnya itu tidak bisa membuka sampai 40 menit, Bapak Ibu. Setelah 40 menit baru bisa mereda lagi. Nah, maka itu eh, kalau kita perhatikan, eh, orang yang marah itu bisa aja bilang gini, saya sih marah-marah Ustadz, tapi sebentar doang gitu. Paling 5 menit udah balik lagi, udah baik lagi. Nah, rupanya dari fakta ini kita tahu tidak begitu. Kitanya berpikir mungkin begitu, ah saya udah gak marah lagi kok gitu ya. 5 menit marah juga udah selesai. Kitanya bilang begitu. Tapi pembuluh darah kita sustain, tetap berada dalam kondisi tidak bisa dilate, tidak bisa membuka itu sampai 40 menit. Dan 40 menit itu lama Bapak Ibu. Ya. 40 menit itu lama. Nah, maka itu kalau apa? Kalau hebatnya gini, sebentar saya ini dulu. Kalau perasaan yang lain, sedih misalkan gitu ya, atau anxiety, cemas gitu, itu tidak begitu, nggak membuat impairment dari blood vessel itu enggak. Nih, saya di sini garis bawah ya. In contrast, the blood vessel of those in the anxiety and sadness group were not affected. Gitu. Jadi kalau orang sedih umpamanya itu nggak menyempit pembuluh darahnya itu. Tapi kalau orang marah menjepit. Ya, itu ya, ini luar biasa ayat Al-Quran ini ya. Tadi kalimatnya surat 21 ayat 87. Fazonna ala naqdiru alaih. Ketika dia marah, dia pikir kami tidak akan menyempitkan hidupnya. Hidup itu sekarang kita pahami juga secara fisik ya adalah pembuluh darah jantung, pembuluh jantung. Ya, itu menyempit. Dan khusus hanya marah saja, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang sedih tidak. Walaupun itu kan emosional juga kan, tapi sedih tidak. Apalagi yang nggak kenapa-napa tadi emosionalnya gitu, yang kontrol grup tadi itu ya, yang kontrol grup yang satu lagi, ya sama sekali tidak. Nah, jadi rupanya dari penelitian ini dipahami atau diambil kesimpulan bahwa kalau pembuluh darah itu menyempit gitu, sebetulnya yang salah bukan endothelial cell atau sel. Endothelial cell itu apa sih? Endothelial cell itu sel yang membantu melebarkan pembuluh darah gitu. Bukan itu yang salah ternyata. Yang salah adalah ketika terjadinya marah dalam diri seseorang, banyak hormon yang melimpah melimpah yang sebetulnya tidak diperlukan seperti kortisol dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian eh, apa men-trigger eh, efek fisiologis dalam fisiknya sehingga membuat tadi sempitnya pembuluh darah. Berujung nanti pada apa yang dikenal dengan istilah aterosklerosis ya, atau penyumbatan ya, pembuluh darah atau nanti ujungnya pecah pembuluh darah gitu.
Nah, pecah pembuluh darah itulah yang kita tahu kalau di jantung namanya serangan jantung, heart disease, bisa berujung pada kematian, kita tahu. Nah, begitu juga kalau di kepala namanya serangan stroke, Bapak Ibu. Gitu. Jadi marah itu ternyata luar biasa. 40 menit dia sustain di sana itu. Jadi respon, padahal tadi responnya karena benar gitu ya, karena benar. Nabi Nabi Yunus kan benar beliau, masa beliau salah? Beliau benar lah, effortnya dakwah gitu kan ya. Tapi ternyata kalau responnya salah, yang rugi diri sendiri. Contoh kedua Bapak Ibu begitu juga kepada Sayyidina Abu Bakar ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga ditegur oleh Allah secara keras karena beliau merespon ya dengan sedikit marah. Ya, kalau Nabi Yunus itu beneran-beneran marah karena ada kata-kata bugodiban. Bugodibannya menggunakan struktur kalimat pasiroh mubalaghah atau superlatif. Sangat marah banget tuh beliau itu waktu ninggalin kaumnya tuh udah kosalnya minta ampun gitu ya. Nah, nah ini contoh kedua Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini punya punya ponakan namanya Mistoh. Ponakannya ini beliau santuni dari kecil, dari bayi itu semuanya keperluannya itu dari Sayyidina Abu Bakar. Sampai dewasa Mistoh itu. Makannya, bajunya, pendidikannya semua dari Sayyidina Abu Bakar. Sampai menikah pun yang menikahkan juga Sayyidina Abu Bakar. Punya anak lagi Mistoh itu juga yang berikan apa ditanggung semua oleh Sayyidina Abu Bakar. Rumah, pekerjaan, semualah pokoknya. Ya. Dari nol, dari A sampai Z gitu. Lah, terus Bapak Ibu, waktu Sayyidina Abu Bakar hijrah ke Madinah, Mistoh ini ikut. Demikian pula Mistoh ini masuk Islam juga ikut dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, pada saat terjadinya fitnah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan anak dari Sayyidina Abu Bakar kan, dan kita tahu adalah istri dari Rasulullah Siti Aisyah itu. Siti Aisyah itu difitnah oleh orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul gitu, difitnah oleh mereka. Fitnahnya adalah Siti Aisyah berselingkuh gitu. Karena apa? Karena berselingkuh karena apa terpaksa menikah dengan Rasulullah yang sudah tua. Kira-kira begitu kalimatnya itu begitu. Sementara Siti Aisyah masih gadis, kira-kira begitu masih muda. Akhirnya dituduh selingkuh. Ya. Nah, kebetulan, bukan kebetulan, rupanya waktu gosip itu tersebar, waktu frame itu terbentuk, framing itu terbentuk, Mistoh tuh ada di situ. Walaupun sebagai riwayat mengatakan Mistohnya nggak ikut ngomong apa-apa. Cuma karena dianya ada di situ, jadi kayak framingnya tuh jadi kayak menemukan ya gitu ya. Jadi kira-kira gini, tuh kan nih Mistoh aja nih sepupunya sendiri ada di sini ya, kira-kira begitu. Nah, setelah kemudian turun ayat Al-Quran yang membantah tuduhan itu, yang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu sebetulnya tidak bersalah. Lalu Sayyidina Abu Bakar karena beliau kesel sama Mistoh, kecewa gitu, jadi marah lah, marah dikit lah kira-kira gitu ya sama Mistoh. Akhirnya beliau bersumpah, Sayyidina Abu Bakar bersumpah tidak mau lagi memberikan uang atau tanggungan atau apapun yang selama ini dia beri kepada Mistoh, tidak mau lagi beliau berikan kepada Mistoh. Ya karena kecewa gitu ya, marah. Bukan kecewa aja, pasti ada marahnya juga gitu kan. Karena Mistoh kok ikut-ikutan gitu ya dalam dalam hal apa fitnah itu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, wajar Sayyidina Abu Bakar ini marah kepada ponakannya yang boleh dibilang tidak tahu diri lah gitu, kira-kira udah dibiayain dari kecil, dari nol gitu kan, enggak dari ini semuanya lah udah tahu-tahu gitu ada jarak balasan dia gitu ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar marah tuh. Nah, lalu turunlah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini surat ke-24 ayat 22, surat An-Nur ayat 22. Bukan untuk menegur Mistoh ayat ini. Bukan untuk menegur ponakan yang nggak tahu diri itu, bukan. Tapi justru untuk menegur Sayyidina Abu Bakar. Ya, kenapa ditegur Sayyidina Abu Bakar?
Sama, karena responnya beliau itu salah. Responnya beliau itu salah sehingga nanti merugikan beliau sendiri. Bahkan ada kalimat nanti yang sangat tegas, ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Kamu nih apa nggak suka saya mengampuni dosamu? Kata Allah begitu. Jadi mengampuni, memaafkan adalah respon yang paling tepat terhadap bentuk toxicity, ya, orang-orang toksik yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Ya, itu respon yang paling tepat. Ya, boleh mungkin Bu Ari kita bacakan dulu terjemahnya. Baik, Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya maupun orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Nah, itu dia Bapak Ibu. Ini terima kasih Bu Ari itu. Ayat ini asbabun nuzulnya tuh Sayyidina Abu Bakar Bapak Ibu. Maka itu tadi walayat tali ul fadli minkum wasa'a ayyutu uli kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Karib kerabat, ya, orang miskin, dia juga orang miskin, karib kerabat ini dan orang yang ikut berhijrah di jalan Allah gitu ya. Wal ya'fu, hendaklah dia memaafkan, wal yasfahu, melapangkan dadanya. Jadi memaafkan dan melapangkan dada itulah respon yang benar terhadap toksik-toksik di sekitar kita. Tapi tentu saja nggak mudah kan, ya iyalah. Kenapa? Kenapa eh, perlu kita katakan itu tidak mudah? Karena memang nanti motivasi kita adalah balasan barteran yang Allah berikan kepada kita itu besar, Bapak Ibu. Maka kalimatnya di sini kepada Sayyidina Abu Bakar langsung ditunjuk to the point dia oleh Allah tuh Allah tuhibbuna ayyagfirallahu lakum, apa kamu tidak suka Allah mengampuni kamu dengan cara kamu memaafkan dan berlapang dada tadi. Ya, jadi tukerannya Allah mengampuni kamu, kamu memaafkan orang. Ya, kamu maafkan orang lapang dada, nanti Allah maafkan kamu gitu. Nanti Allah ampuni kamu. Gitu. Jadi ini kepada Sayyidina Abu Bakar saja begitu teguran keras Allah, ya. Apalagi kepada kita kan gitu. Tadi kalau kita compare kepada Nabi Yunus tadi Rasul, ya, apalagi kita. Sekarang juga begitu. Sayyidina Abu Bakar, ya, orang dekat Rasulullah gitu ibaratnya kan, sahabatnya Rasulullah. Ya kurang apalah beliau itu kalau dari segi dari semua segi ya, kurang apa amal ibadahnya gitu ya, uangnya habis di jalan Allah gitu semuanya lah, ya jiwanya beliau juga korbankan, ya ilmunya wah semua udah nggak ada apa-apanya kita kalau dibandingkan Sayyidina Abu Bakar gitu. Tapi kata Allah, apa kamu gak suka saya memaafkan dosamu, nah gitu. Jadi apalagi kita kan gitu, siapa kita itu. Nah, jadi Bapak Ibu, respon beliau-beliau itu tadi keliru atau salah terhadap toxicity atau lingkungan toksik di sekitar beliau. Lalu Allah kemudian koreksi, ya, gitu ya. Tadi tadi sudah kita jelaskan. Nah, kemudian ada juga contoh respon yang benar, respon respon yang benar dari para tokoh juga di Al-Quran ini. Nah, ini sebetulnya yang mesti kita ambil yang ini, ya respon yang benar. Respon yang benar itu siapa? Contohnya dua aja ya, walaupun banyak juga contoh yang lain. Seperti misalkan Siti Asiyah, Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim itu bapaknya toksik, gitu. Bapaknya itu ikut membakar beliau, bapaknya itu. Bapaknya itu ikut membakar Nabi Ibrahim itu, Nabi hidup-hidup tuh Bapak Ibu. Ya, kurang toksik kayak apa itu bapaknya itu. Nabi Yakub, anak-anaknya toksik juga kan. Nah, juga nanti kita bahas kepada Nabi Yusuf sebagai saudara kan. Ya, gitu. Jadi banyak contoh yang lain. Siti Maryam juga mendapatkan toxicity juga dari lingkungan sekitarnya beliau itu. Nah, tapi dalam hal ini atau dalam siang hari ini dua saja kita ambilkan contoh. Ya, walaupun banyak yang lainnya. Nah, Nabi Yusuf, Bapak Ibu, tuh, nih Nabi Yusuf kita tahu kisahnya ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan kisah Nabi Yusuf lagi karena kita tahu beliau apa hidupnya itu luar biasa begitu sampai eh, dijual di pasar budak gitu kan ya.
Itu semua terjadi karena abang-abangnya. Dan menurut abang-abangnya itu beliau itu harusnya sudah mati gitu. Karena memang tujuannya itu untuk membunuh Nabi Yusuf atau membuangnya gitu ya. Ya, jadi mereka menghitungnya Nabi Yusuf udah mati gitu ya, nggak mungkin bisa hidup gitu. Nah, tapi ternyata qadarullah beliaunya selamat gitu. Tapi akhirnya perjalanan hidupnya juga luar biasa berat gitu kan. Semua itu karena abang-abangnya. Terus akhirnya kemudian berjumpa lagi. Nabi Yusuf dan abang-abangnya ketemu lagi di usia mereka sudah dewasa. Dan saat lagi itu semuanya udah berubah, udah berbalik gitu ya. Nabi Yusuf sudah menjadi orang penting, kira-kira seperti Menteri Keuangan kalau di kita sekarang gitu ya. Dan beliaulah yang memegang semua perbendaharaan apa lumbung makanan, nah, kira-kira begitulah ya. Nah, abang-abangnya juga datang ke tempat ke kerajaan di mana beliau menjabat gitu, juga untuk mencari pertolongan karena saat itu terjadi paceklik di mana-mana. Nah, disitulah Nabi Yusuf ketemu lagi dengan abang-abangnya. Dan pada saat itulah beliau mengatakan, ini di ayat ke-93, kalimatnya, 92 maksud saya, kalimatnya luar biasa, bahwa sudah selesai, itu gak ada lagi. Itu ya. Nah, boleh Bu Ari mungkin kita bacakan lagi terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, ini yang Nabi Yusuf katakan kepada abang-abangnya setelah semua yang terjadi. Beliau bilang, qala la tasriba alaikumul yaum. Al-yaum itu maksudnya mulai hari ini, ya, bukan hanya pada hari ini, bukan, tapi mulai hari ini dan seterusnya tidak akan ada cercaan terhadap kalian atas apa yang kalian pernah lakukan kepada saya. Nggak ada, udah tutup buku, udah. Itu ini inilah respon yang tepat sehingga Allah nanti bayar kita gitu loh. Itu. Nah, yaghfirullahu lakum, bahkan didoain sama Nabi Yusuf. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, abang-abangku. Jangan berputus asa kalian, gitu ya. Wa huwa arhamur rahimin, karena Allah itu paling menyayangi kalian. Itu kira-kira. Itu cara cara yang luar biasa. Mungkin nih Bapak Ibu, iya tapi kan nggak mudah Ustadz. Ya tentu saja nggak mudah. Ya, tapi yang perlu kita perhatikan bahwa itu tuh cara barteran untuk cepat bisa diampuni Allah kita gitu, cara untuk kita bisa lewat jalur cepat bisa masuk surga. Bisa wafat husnul khotimah, diampuni dosa, ya caranya begitu. Kalau kita pakai cara ngumpulin amal ibadah, ya nggak cukup amal ibadah kita, nggak akan pernah cukup amal ibadah kita Bapak Ibu ya, mau sampai kapanpun juga nggak cukup amal ibadah kita. Apalagi kalau kita baru-baru taubat, baru-baru kenal agama itu sudah usia-usia sudah tua, ya nggak cukup. Nah, tapi ada cara supaya cepat, jalannya cepat, jalan pintas. Nah, itu ya. Allah bilang yang firullah apa? Allah mengampuni, Allah tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Apa kamu tidak suka Allah mengampunimu? Ya, gitu. Ya, Nabi Yusuf memaafkan. Ya. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu. Nabi Nuh kita tahu juga kisahnya. Beliau itu tidak berhasil mengajak istrinya. Istrinya itu adalah apa? Toksik. Nah, Quran surat ke-66 ayat ke-10 gitu ya. Daraballahu masalah lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fakhanatahuma dan seterusnya. Jadi Allah jadikan pelajaran perempuan-perempuan yang toksik itu seperti istri Nuh dan istri Lut. Ya, padahal mereka berdua berada di bawah pengawasan hamba kami yang soleh. Maksudnya Nuh dan Lut ini. Ya, suami-suami mereka tuh orang-orang hebat tuh ya. Tapi merekanya toksik dan akhirnya tidak berhasil diajak oleh suaminya. Ya, ikut dalam dakwah ya, dalam jalan yang benar tuh gak berhasil diajak. Nah, kepada Nabi Nuh juga, tentang Nabi Nuh juga, selain istrinya nggak bisa diajak, anaknya juga nggak bisa diajak. Nggak berhasil juga Nabi Nuh mengajak anaknya tuh. Artinya anaknya toksik juga tuh.
dalam surat Hud surat ke-11 ayat 43. Nabi Nuh mengajak anaknya sampai akhir ya, sampai akhir tuh beliau ajak anaknya, tapi anaknya nggak mau, gitu, nggak mau ikut dengan beliau. Akhirnya ditelan air, air bah ya, tsunami besar melanda seluruh dunia saat itu. Ya budaya kamba ada kata kata Nabi Nuh itu kepada anaknya, tapi anaknya nggak mau. Ya. Jadi bayangkanlah Nabi Nuh itu punya istri yang toksik, punya anak yang toksik. Tapi respon beliau atau bagaimana keseharian beliau itu tetap adalah seorang hamba yang bersyukur beliau itu. Ini kalimat Allah dalam surat ke-17 ayat ketiga nih. Karena pendek mungkin saya bacakan langsung aja. Zuriyatan man hamalna ma'an Nuh, kata Allah, bapak moyang kalian itu adalah yang kami bawa bersama dengan Nuh gitu ya. Lalu ada kalimat innahu, sungguh dia Nuh itu karena selalu adalah, karena itu selalu sebetulnya artinya. Karena abdan syakuro, selalu menjadi hamba yang bersyukur, syakuro. Ya. Abdan syakuro. Nuh itu selalu adalah hamba yang bersyukur. Ya, padahal istrinya toksik, anaknya toksik gitu kan. Tapi dia tetap bersyukur. Maka itu sebenarnya konsep syukur itu harus kita perbaiki. Konsep syukur itu bukan hanya pada sesuatu yang kita pengen terus dapat. Kalau kita pengen nggak dapat, nah, bukan berarti kita nggak bisa bersyukur. Nah, itu respon yang benar harusnya begitu. Karena abdan syakuro. Nah, Nuh itu adalah hamba kami yang selalu bersyukur. Nah, padahal istrinya toksik, padahal anaknya toksik gitu. Nah, itu. Jadi dari dua respon itu, yakni respon Nabi Yusuf memaafkan, mendoakan, dan juga respon Nabi Nuh yang selalu bersyukur, kita bisa ambil kesimpulan bahwa eh, cara menghadapi toxicity atau lingkungan yang toksik siapapun itu ya adalah mindset kita harus kita pasang bahwa Allah itu kepada kita justru peluang itu berada atau justru peluang itu adalah ya, saat lingkungan kita itu toksik dan di situ kita bisa memaafkan atau bisa senantiasa bersyukur walaupun lingkungan kita toksik. Nah, nanti kalau ditanya syukur apanya yang bisa disyukuri, yang lain, Bapak Ibu, yang lain. Seperti misalkan apa yang lain gitu ya. Nah, tapi fokusnya atau memilih fokusnya bukan pada toxicity-nya, tapi pada rasa syukur terhadap sesuatu yang lain itu. Misalkan eh, apa anaknya ada tiga, umpamanya. Yang toksik satu dibilangin terus, didakwahi terus, seperti Nabi Nuh. Tapi yang dua, alhamdulillah eh, baik, mudah diajak dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mensyukuri yang dua itu, walaupun yang satu ini tetap harus kita dakwahi sebagaimana Nabi Yusuf tadi. Bisa, gitu. Nah, wah kalau istri gimana Ustadz? Wah ini apakah enggak, bukan maksud saya, bukan bukan hanya pada eh, pada hal yang berbeda lagi gitu, tapi bisa pada bagian-bagian di mana dalam toxicity seorang pasangan hidup tadi itu kita bisa melihat kebaikannya. Ada kebaikannya, kita mensyukuri kebaikannya. Ya kekurangannya tadi itu adalah toxicity-nya yang terus juga kita upayakan untuk bisa berubah. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa mengubah ya, kita hanya bisa berupaya saja. Eh, tapi bagaimana kalau sudah melanggar syariat umpamanya gitu ya dalam dalam pernikahan? Ya kalau melanggar syariat sudah beda lagi ceritanya. Kalau melanggar syariat boleh kemudian diajukan perpisahan atau eh, apa perceraian gitu ya. Nggak sholat misalkan, oh, nggak sholat itu melanggar syariat itu boleh di seorang istri misalkan mengajukan cerai. Kenapa? Karena nggak sholat, boleh gitu. Masuk ke dalam delik ya yang bisa menjadikan seperti itu. Tapi kalau memang dalam hal lain sesuatu yang toksik tadi itu masih dalam hal yang bisa ditolerir, maka fokus kepada yang baiknya itu membuat kita seperti Nabi Nuh tadi itu, dan lebih lagi seperti Nabi Yusuf ya, di memaafkan gitu ya. Nah kalau adik kakak kan nggak bisa ditukar tuh kalau adik adik kakak
bapak gitu ya, anak, ibu, itu kan nggak bisa ditukar kan itu, ya, karena itu pilihan Allah yang Allah beri kepada kita. Seperti Nabi Ibrahim nggak bisa tukar bapak dia, beliau itu nggak bisa. Nabi Yakub tukar anak nggak bisa. Nabi Yusuf tukar apa kakak ya abang-abangnya nggak bisa. Anak gitu juga nggak bisa. Jadi apa? Disitulah kemudian respon kita, persepsi kita bisa harusnya kita ubah bahwa itu kesempatan peluang untuk berbarter dengan Allah. Allah sendiri soalnya yang ngajak barter itu kepada kita. Di ayat-ayatnya dia kita buka surat keempat, ada dua ayat yang penting untuk kita pegang dalam hal barter ini supaya kita semangat, persepsi kita berubah dan akhirnya kita bisa merespon dengan benar. Yang pertama surat keempat, surat An-Nisa ayat 49 ya, awal juz yang ke-6 ini. Silakan Bu Ari, mungkin kita bacakan lagi. Baik, Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau kamu berbuat kebaikan, baik dengan ditampakkan atau atau tidak ditampakkan kata Allah gitu ya. Allah akan membalas itu, akan membayar gitu kebaikan itu. Demikian pula ketika kamu ta'fu ansu, memaafkan perbuatan atau kesalahan, perbuatan buruk atau kesalahan orang lain. Ta'fu, di saya garis bawahi ta'fu ansu, memaafkan su itu perbuatan buruk orang lain tentu saja. Kata Allah juga akan saya bayar. Fa innallaha kana afuwan qadira. Allah maha mampu untuk memaafkan juga. Maksudnya kalau kamu maafin orang nanti Allah maafin kamu. Nah, gitu. Barteran, Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sebut cara cepat, jalur kilat, jalur ordal untuk masuk surga, jalur orang dalam gitu ya. Dekingan pusat gitu. Kata anak-anak sekarang gitu, dekingan pusat. Itu karena Allah langsung yang memberikan sistem ini kepada kita gitu. Jadi justru disitulah kita bisa menggunakannya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surat Asy-Syura, surat 42, ayat ke-40. Nah, silakan Bu Aris. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau orang berbuat buruk kepada kita, terus kita balas, ya boleh, Bapak Ibu. Tapi akhirnya jadi 0-0 tuh, kosong-kosong. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Perbuatan buruk itu boleh dibayar kisos gitu, dibayar perbuatan buruk juga, tapi jadinya 0-0. Padahal kata Allah itu sebetulnya bisa jadi peluang. Nah, maka kalimat yang saya beri tinta merah itu, faman afa wa aslaha, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, sebagai alternatif pilihan daripada tadi membalas dengan perbuatan yang sama buruknya gitu ya. Eh, Daripada itu lebih menguntungkan kalau kemudian kita memaafkan dan berbuat baik. Kenapa? Karena urusannya, bayarannya bukan lagi 0-0, bukan lagi seri, bukan lagi apa impas, bukan. Tapi balasannya di sisi Allah. Fa'ajruhu 'ala Allah. Allah yang turun tangan untuk apa membayar apa namanya kejadian itu. Jadi kita akan dibayar Allah. Padahal tadi kalau kita lampiaskan itu jadinya 0, 0, 0. Bahkan boleh jadi ketika kebablasan tidak lagi jadi terlalu lebay kita balasnya gitu. Karena emosi gitu akhirnya harusnya takarannya umpama katakanlah 10 gitu. Level 10 marahnya bablas level 100. Lah selisihnya itu nanti jadi kita yang zolim sama dia gitu.
Kita kesal nih sama orang nih, terus kita balas, wah kamu nih begitu, begitu, wah itu pokoknya gara-gara marah kebablasan gitu ya, tidak sesuai lagi sama sama perbuatan dia. Katakan kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, misluha. Jadi kalau kita mau balas itu harus sama seperti itu, gak boleh lebih. Kalau lebih nanti kita yang zolim. Nah, kan repot itu kan. Padahal sebetulnya kalau kita mau itu peluang kesempatan untuk bisa jadi trading, ya, barteran sama Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kalau orang itu memaafkan dan berbuat baik, justru balasannya itu dari Allah. Allah kalau sudah balas, kalau sudah bayar Bapak Ibu, ya sudahlah. Itu kan Allah Maha Kaya, ya kan? Maha mampu terhadap segala sesuatu. Nah, tadi pada surat An-Nisa 149 tadi, fa innallaha kana afuwan qadira. Allah mampu memaafkan. Ya, semuanya dosa-dosa kita bisa dimaafin gara-gara atau asbab atau sebab kita eh, memaafkan dan berbuat baik ya terhadap orang yang toksik di sekitar kita, Bapak Ibu. Ya. Innahu la yuhibbuz zalimin. Tenang aja, Allah tuh pasti adil kok. Allah nggak suka kepada orang yang zalim. Jadi kalau kita balas perbuatan buruk, boleh jadi bablas kita lebih melampaui, melebihi apa yang semestinya kita yang zalim. Allah jadi gak suka sama kita nanti. Padahal awalnya padahal kita yang dizolimi gitu kan ya. Tapi karena kita balas kebablasan gitu. Nah, tapi kalau kita maafkan, Allah bayar kita. Allah memberikan tukaran kepada kita dan Allah tetap juga akan menghukum orang itu karena perbuatan dia, kecuali dia bertaubat dan minta maaf kepada kita sebagai yang dizolimi gitu, sebagai yang yang diperlakukan tidak baik gitu, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya sistem ini menguntungkan buat kita. Sistem ini enak banget sebenarnya buat kita. Ya, jadi kalau nggak ada sistem ini ya eh, lama kita bisa bisa mengharapkan masuk surga, diampuni Allah ya lama. Tapi dengan ada sistem ini sebetulnya mudah sekali. Nah, tinggal kita berkorban aja sedikit lah, kira-kira begitu. Memaafkan dengan sungguh-sungguh gitu ya, dan juga berbuat kebaikan gitu. Nah, jadi inilah dua cara kita untuk bisa merespon ya, justru persepsinya kita ubah ketika ada toxicity atau lingkungan yang toksik, ya jangan cuma dilihat sebagai sesuatu yang tidak enak, jangan cuma dilihat sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Justru ya kalau dari kacamata Al-Quran, dari kacamata Allah kita melihatnya itu justru menguntungkan, peluang buat kita justru. Nah, jadi mestinya kita juga punya alternatif ini sehingga di alam bawah sadar kita tuh rileks ketika kita satu kejadian yang toksik gitu ya, karena ada alternatif yang menguntungkan di situ Bapak Ibu untuk kita gitu ya. Jadi justru harusnya kita eh, bisa melihatnya dengan menguntungkan gitu, kira-kira kepada kita. Baik, saya pikir demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan mungkin ada apa yang mau bertanya atau ini saya kembalikan kepada Bu Ari. Bila taufik wal hidayah. Ya, Assalamualaikum bagus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di room chat. Oh, Ibu Rini Susanti, silahkan. Baik, jazakillah khair, Bu Arisinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. halo Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya pernah mendengar seperti ini Ustadz, bahwa memaafkan itu adalah perkara akal. Maaf, melupakan adalah perkara akal, memaafkan adalah perkara iman, dan menyembuhkan luka jiwa itu adalah perkara hati, ya Ustadz ya. Eh, Pertanyaannya Ustadz, bagaimana menyelaraskan antara akal, iman, dan jiwa kita, hati kita yang terluka ini? Karena kan kita bukan nabi, saya bukan nabi,
Nabi bukan sahabat yang imannya kuat. Jadi manusia yang banyak lemah dan futurnya gitu, banyak kadang sedih. Apalagi jika orang-orang toksik itu adalah orang Dekat. seperti tadi ya, di dekat kita dan seumur hidup kita harus deal Iya, dan kita berulang kali memaafkan dan dilakukan terulang kembali, kita maafkan lagi terulang kembali dan itu sepertinya lukanya jadi nggak sembuh-sembuh. iya. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Eh, jadi memang sebetulnya kalau kita bicara fisiologis, karena Bu Dokter jadi saya teringat fisiologis. Tadi ya, betul mungkin mungkin apa mahfuzat tadi yang Ibu bacakan itu ada betulnya juga itu ya. Jadi melupakan itu perkara akal gitu kan ya, memaafkan perkara hati ya tadi kalau nggak salah. Nah, jadi maksud saya gini, kalau secara fisiologis kita tahu segala sesuatu persepsi kita didrive oleh eh, limpahan hormon neurotransmitter kita. Jadi misalkan kita tahu ada istilah dopaminergic pathway. Jadi di dalam sirkuit otak kita sudah terbentuk dopaminergic pathway, jalur yang bisa mengantisipasi dapatnya sesuatu, harapan. Harapan itu berasal atau harapan itu akan membuat kita ingin mendapatkan sesuatu dan itu adalah dopaminergic pathway. Itu pula lah yang akan membuat kita kecewa saat kita tidak mendapatkannya, gitu. Nah, jadi otomatis secara fisiologis sebetulnya kita harus memutus atau mengubah koneksi dopaminergic pathway kita. Makanya saya sering mengatakan kita nggak bisa pengen jadi orang suci dalam artian saya ini lapang dada saya maafkan, nggak bisa karena kita ini manusia, kita berpikirnya tuh terhadap apa yang beneficial untuk kita. Dan itu oke-oke aja, itu sah-sah saja karena begitulah kita manusia. Nah, sebentar sebelum ke sana, termasuk tadi stressful event itu sebetulnya adalah ketika dopaminergic pathway kita menganalisis bahwa sesuatu yang buruk atau merugikan akan terjadi kepada kita. Sehingga kita kemudian menyimpulkan bahwa ini adalah stressful event. Gitu. Jadi merugikan atau buruk gitu ya. Nah, kembali lagi tadi, begitu dopaminergic pathway ini bisa kita alihkan dari yang sebelumnya kepada orang-orang yang di sekitar kita, kita alihkan dia kepada satu janji yang Allah berikan kepada kita, yakni janji berupa masuk surga, dimaafkan dan lain sebagainya. Kalau kita berhasil mengamplify, membesarkan janji itu sedemikian rupa sehingga dopaminergic pathway kita beralih ke sana, ya, it's done, selesai. Itu. Persoalannya adalah amplifikasinya itu. Ya, karena kan ampunan Allah kan sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya. Sementara persoalan ini kelihatan gitu di tengah-tengah kita sehari-hari kan persoalannya begitu tuh. Nah, begitu juga apa tadi janji-janji Allah yang memaafkan kita masukkan surga, surga kan nggak kelihatan sekarang gitu. Tapi yang tadi marah, yang tadi fitnah dan lain sebagainya kan kelihatan sekarang. Gitu. Nah, persoalannya ada di situ. Nah, maka itu persoalan itu membutuhkan beberapa cara yang spesifik. Kalau kita nanti mengkaji lagi, misalkan dalam dalam kasus Nabi Yusuf tadi, beliau ini selalu punya koneksi kepada bapaknya. Makanya nanti dalam beberapa kali ya dalam surat Yusuf itu beliau hampir sempat melakukan zina gitu ya, hampir sempat, bukan sempat bukan sempat saling, hampir saja gitu ya. Tapi kemudian beliau saat itu memang didesain sedemikian rupa oleh induk semang beliau yang oleh sebagian orang disebut bernama Zulaikha gitu. Ya, tapi eh, tidak terjadi. Kenapa? Karena saat itu beliau itu melihat bapaknya, melihat bapaknya. Nah, jadi dari situ, Bu Dokter dan Bapak Ibu, kita bisa mengambil
ibroh bahwa untuk membuat dopaminergic pathway kita itu ke jalur yang benar, itu kan apa surga ampunan itu kan masih jauh lah kira-kira gitu ya, masih jauh walaupun tentu kita yakin. Tapi untuk lebih dekatnya dopaminergic pathway itu supaya lebih mudah kita bisa mengambil sesuatu yang lebih dekat kepada kita. Misalkan tadi seperti Nabi Yusuf tadi bapaknya gitu. Dibayangkan tuh ayahnya itu ayah beliau itu ah, bapaknya. Jadi misalkan gini ya katakanlah begini secara secara praktek langsung deh. Misalkan ya, mohon maaf mungkin saya ingin berikan contoh yang clear. Misalkan punya pasangan hidup toksik gitu. Tapi kita punya orang tua, punya ayah, punya ibu misalkan gitu ya, yang eh, tidak toksik. Nah kita bisa sering-sering mengingat beliau atau telepon beliau. Jadi mengalihkan gitu gitu. Mendivert, mengalihkan kepada sesuatu yang sifatnya lebih dekat. Itu apa adalah target antara untuk bisa akhirnya target jangka panjangnya tadi adalah janji-janji Allah itu secara beneficial. Jadi eh, bertahap atau mungkin kita punya kawan atau sahabat atau guru atau apapun itu yang bisa kita divertkan dulu, kita kita geser dulu ya sebagai target antara sebelum kemudian kepada target tadi yang jauh tadi seperti ampunan Allah dan surga yang Allah janjikan. Ya. Kira-kira kurang lebih demikian, Bu Dokter. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khair. Ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya bertanya sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, Pak Ustadz. Silakan, Bu Ani. Ketika sedang tadi ya berada di lingkungan toksik atau menghadapi orang yang toksik, kemudian kita berusaha untuk mengendalikan emosi supaya tidak marah tadi. Zikir apa ya Pak Ustadz yang sebaiknya kita lakukan ya? Misalkan apakah Asmaul Husna, apa ya Pak Ustadz? Ya Ra'uf, Ah, gitu misalkan yang em, mungkin dua sih. Satu untuk menenangkan diri kita supaya ya, tidak terbawa emosi. Yang kedua juga sekaligus meredam kemarahan orang ya. Mungkin aja toksik itu kan bisa jadi apa orang marah-marah ke kita padahal kita nggak salah gitu ya atau apa namanya berbuat sesuatu yang membuat kita kesal gitu ya. iya, Seperti itu. iya. Oke, sebetulnya zikir yang paling bagus itu dalam keadaan seperti itu ya, itu surat ketujuh, surat Al-A'raf ayat 200. Kita buka, kemudian nanti sebetulnya sama seperti surat Al-Fusilat, surat Fusilat maksud saya bukan Al-Fusilat, surat Fusilat itu surat berapa? 41 ya, surat 41 ayat ke-36. Boleh mungkin dibacakan, kita bacakan terjemahnya dulu. Nanti saya bacakan redaksi Arab. Surat 7 ayat 200 di penghujung surat ya, surat Al-A'raf ayat 200. Itu sama, beda dikit sama surat Fusilat ayat 36. Maaf, tadi saya belum unmute, astagfirullahaladzim. Oh iya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. iya. Itu kalimat, Satu lagi, ya silakan yang Fusilatnya Bu. yang Fusilat berarti surat 41, Ayat 36. ayatnya 36. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohon perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, jadi sebetulnya saat kita akan marah itu, di situ masuk setan itu Bapak Ibu. Ya, jadi di bagian yang belum kita bahas sebenarnya adalah itu perangkap setan juga. Artinya kesempatan setan untuk bisa mengambil uh, peluang menggoda kita gitu, merusak kita. Nah, jadi zikir apa yang paling baik sebetulnya zikirnya adalah
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayang sekali kalimat itu memang sudah terlanjur hanya dipahami untuk awal baca Quran, padahal itu sebetulnya zikir. Dan itu zikirnya perintah gitu ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Fa-nya itu perintah. Maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillah, ta'awuz. Ya, menggunakan kata-kata ta'awuz yang pendek boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Atau menggunakan yang lebih panjang. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga bisa. Ya, poin intinya adalah dengan mengatakan kalimat seperti itu, kita sudah mengidentifikasi atau membentengi diri supaya apa yang terjadi itu tidak berhasil dimasuki oleh setan gitu. Dan sehingga kita membuat jarak gitu diri kita eh, kepada apa namanya dampak yang lebih buruk lagi, yang lebih jauh lagi daripada peristiwa itu. Jadi eh, itu yang bisa kita atau menurut saya yang terbaik hitamati min syarri ma khalaq atau auzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pula secara gerakan tubuh kita tahu karena marah itu berakibat tadi aliran darah menjadi apa pompa ya darah kita menjadi tidak beraturan, heart rate variability kita. Maka itu sangat bagus kalau kita mengubah posisi kita, misalkan dalam posisi duduk kita berdiri atau dalam posisi berdiri kita duduk, ya menyebabkan disrupsi, disruption ya terhadap aliran darah kita, sehingga akhirnya juga mengubah juga atau menyebabkan perubahan juga terhadap apa konfigurasi atau konstelasi aliran darah kepada otak kita. Nah, atau yang lebih bagus lagi ya sujud. Tapi kadang-kadang ada waktu itu di satu majelis taklim ibu-ibu bilang gini, kalau marah mah boro-boro inget sholat Ustadz katanya gitu. Kalau inget sholat mah berarti udah nggak marah katanya gitu. Oh iya juga ya. Ya jadi kalau sujud mungkin agak agak susah, tapi mengubah posisi itu mungkin bisa dilakukan. Jadi berdiri atau duduk gitu mengubah posisi. Apalagi wudhu ya wudhu aja kalau marah boro-boro wudhu katanya gitu boro-boro ikut wudhu gitu kalau marah kalau udah ikut wudhu mah berarti udah beres dong katanya gitu ya juga sih gitu. Jadi ya ngubah posisi aja mungkin ngubah posisi sama taus kira-kira demikian Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Eh, boleh silakan satu pertanyaan lagi kalau ada yang ingin bertanya. Saya Mbak Ari. Oh, baik. Bu Yeti, silahkan Bu Yeti. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ari. Pak Ustadz mohon apa namanya petunjuknya apa yang harus saya lakukan. Saya ini tinggal di daerah perkampungan. Kebetulan apa namanya pada saat saya pulang tarawih itu kelihatan anak-anak tuh remaja tanggung itu berkumpul banyak sekali Pak Ustadz di jalan dekat rumah saya itu. Ini sepertinya mereka juga apakah mereka itu tarawih atau tidak saya nggak tahu, tapi sepertinya tidak kelihatannya. Kemudian apa yang saya harus lakukan? Melihat anak-anak yang seperti itu, anak remaja tanggung berkumpul sekian banyak orang. Kemudian ini kebetulan saya di lingkungan saya itu saya guru ngaji dan untuk anak-anak kecil. Saya takutnya saya mempengaruhi terhadap anak-anak didik saya yang orang-orang sekitar dengan perilaku mereka. Apa namanya? Tapi saya lihat satu persatu anak-anak itu nggak ada anak-anak yang saya didik di sana. Kemudian anak-anak ini sepertinya dan tetangga yang lain mengatakan anak-anak itu bukan anak-anak sekitar lingkungan kita, tapi anak-anak yang jauh di mana itu rumahnya nggak tahu saya. Nah, dalam hal ini saya sebetulnya pengen marah kenapa kok sampai di sini mereka berkumpul. Karena ini akan mempengaruhi terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita, anak-anak yang didik kita. Nah, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi apa namanya anak-anak yang seperti ini, Pak Ustadz? Mereka itu membawa sarung, kemudian melempar-lempar sarung itu dengan teman-teman sendiri. Jadi itu kan sakit sebetulnya ya. Nah, jadi ini kan apa yang harus saya lakukan dalam melihat kondisi seperti ini, Pak Ustadz? Mohon petunjuk Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yeti. Jadi memang begini, jadi anak-anak yang seperti itu
jelas adalah anak-anak yang kekurangan perhatian gitu. Jadi yang terbaik, saya urut dulu dari yang terbaik ya. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberikan perhatian. Misalkan kalau ibu mau nih, misalkan ya, ini aja nih usul aja. Kalau ibu mau besok buatkan makanan yang enak, Mm-mm. terus buat mereka, datangi mereka. Dari mana kalian ini? Ya ini ada makanan nih. Ya, ayo makan dulu. Ayo ini ajak ngobrol. Nah, itu luar biasa kalau ibu bisa melakukan hal seperti itu. Iya. Mereka bakal menemukan apa perhatian yang mereka cari selama ini. Nah, jadi mereka tuh kurang perhatian, mungkin di rumahnya di mana kurang perhatian. Nah, tapi itu usulan saya kalau bisa dilakukan demikian, sangat bagus. Tapi Saya kalau nggak bisa, khawatirnya gini Pak Ustadz, kalau semakin remaja-remaja tanggung tuh ngajak berkumpul tuh sama khawatirnya saya tuh ada yang cokokin dengan narkoba segala Pak Ustadz gitu. Saya takutnya gitu. iya betul. Makanya tadi kalau kita kita berikan perhatian, nanti yang betul-betul niatnya jahat tuh pasti akan lari sendiri dia, Mm-mm. akan gak enak hati sendiri dia gitu. Tapi kalau kita langsung marah, nanti dia malah Malah eh, jadi. iya menjadi-jadi malah tertarik dia dia malah penasaran dia mau dibikin dia marah lagi kita gitu kan. Iya, Nah, iya. banyak anak-anak seperti itu. Nah, jadi ibu kasih perhatian kepada dia. Kalau nggak bisa pakai makanan tadi itu ya datangi aja. Apa kabar nih kalian dari mana ini? Ada apa? Nah, baik-baik begitu. Nanti dia heran itu. Loh, kok bukannya dimarah malah malah ditanya baik-baik boleh apa. Nah, nanti dia akan malu sendiri. Nah, justru yang bikin yang malu sendiri itulah nanti kalau dia memang niatnya nggak baik, dia akan pergi tuh. Tapi kalau ada anak baik-baik di sekitar itu, mungkin dia akan menjadi dekat dengan kita, dengan lingkungan Iya. sih. Jadi mungkin itu hal yang terbaik yang saya sarankan ibu bisa lakukan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Mbak Ari. Aku mau bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Silahkan. Bu Adi, silakan. Iya, saya lebih bertanya untuk bukan saya sendiri yang marah, Ustaz, tapi lingkungan saya, maksudnya suami atau anak atau siapapun. Nah, itu bagaimana cara selain tadi kan Ustaz bilang apa? Kalau untuk sendiri kan kita baca ta'awud, terus berubah tempat duduk, gitu kan, terus kalau bisa wudhu, sholat. Tapi kalau orang lain yang marah, terus saya mau memberhentikannya, itu gimana Ustaz? Maksudnya saya pernah membaca doa apa? Itu ada bagian dari sabar nggak apa sih Robana aprik alaina sobron wasabit gitu. Itu betul nggak Ustaz dipakai untuk maksudnya jadi suasananya tuh lebih jadi lebih cool gitu. Atau ada cara lain Ustaz untuk mengatasi keadaan seperti itu di tempat yang orang lagi marah-marah gitu. Saya harus seperti apa? Iya, Terima iya. kasih Ustaz Dani. Ya, terima kasih Bu Adi. Jadi kalau ada orang marah-marah, Bapak Ibu, kalau memang orang tersebut adalah bagian dari apa keluarga lah gitu ya, keluarga kita bisa orang dekat kita, eh, di anu aja, dipeluk aja, dipeluk itu buat jangankan buat orang normal, buat orang yang apa spektrum autisme spektrum disorder bisa juga gitu, apalagi orang normal gitu ya. Eh, jadi dipeluk aja. Gitu. Nanti dia bisa terjadi disrupsi terhadap aliran darahnya, terus juga pasti akan membuat lebih mudah. Adapun doa yang tadi ibu baca itu, yang tadi ibu baca atau ibu sampaikan itu surat Al-Baqarah ayat 250 itu adalah ketika eh, apa Tolut dan pasukannya itu. Eh, jadi mengokohkan apa niat atau pendirian mereka supaya supaya dalam dalam kondisi istiqomah gitu ya mereka bilang Rabbana afril alaina sabra ya Allah tuangkanlah kepada kami kesabaran. Sabaran itu maksudnya bukan hanya kesabaran dalam bentuk sesuatu yang nggak enak terus kita sabar bukan tapi dalam hal ini ya dalam hal konteks ayat itu adalah keteguhan wasabit aqdamana nah itu dia wasabit aqdamana dan teguhkanlah eh, apa kaki kami gitu atau pendirian kami wansurna alal qaumil kafirin dan apa namanya
bantulah kami, menangkanlah kami terhadap orang kafir gitu kira-kira. Tapi bisa juga kalau ibu mau baca itu. Cuma tadi yang terbaik adalah kalau memang itu orang yang boleh atau bisa kita eh, lakukan tindakan seperti itu, langsung dipeluk aja. Dipeluk itu langsung bisa eh, menurunkan tensinya. Ini Jadi berlaku doa. untuk yang muhrim ya, Ustadz ya. Iya, yang murim itu saja. Jadi Ustaz, doa yang tadi kurang tepat gitu ya Ustaz. Bagaimana kita yang membuat dia sabar gitu, ada doa yang lain Ustaz? Memberikan berketenangan, kesabaran, ya Allah berikan dia ketenangan, kesabaran gitu, doanya mana Ustaz? Kalau Itu pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, Bu. oh bahasa Indonesia Iya. ya. Kalau yang Mm. tadi Ibu mau baca juga bisa, tapi kan itu kan kepada Ibu ya. Robbana afril alaina Itu sabra. sendiri ya, untuk sendiri ya, Ya bukan untuk untuk diri sendiri yang yang mana. sedang gitu. Nah, jadi kalau kalau Ibu misalkan doain orang itu pakai bahasa Indonesia aja juga nggak apa-apa. Hmm. Satu lagi Arya, apa konfirmasi aja. Selama ini Ya, memang sering jadi apa ya ucapan yang main-main, tapi ternyata saya baru mendengar ini Ustadz menjelaskan ketika marah itu pembuluh darah menyempit ya, vasokonstriksi ya kalau ya. istilah itu. Jadi suka kalau misalnya ada yang marah, kamu darah tinggi deh. Berarti itu kalau sering marah jadi darah tinggi itu betul ya Ustadz ya. Maksudnya karena hubungan dengan tadi fisiologi Iya, pembuluh darah. Jadi ya seperti itu ya Ustadz ya. iya betul, Bu. Jadi Jadi eh, mm, dampaknya nanti untuk tubuh luar biasa bisa terjadi pecah pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah tadi mm, aterosklerosis. Itu sebetulnya tadi dalam penelitian itu bukan karena endotelial selnya, sel-sel yang membuka pembuluh, bukan, tapi karena dia menyempit sebab marah tadi itu. Jadi menyempit itulah waktu menyempit itu karena darah kita ini mengandung asam lemak, begitu pula kolesterol gitu. Nah, jadinya plak nempel tuh. Nah, biasanya kalau kita ke dokter jantung bilang, "Wah, ini kolesterolnya tinggi nih." Sebetulnya bukan kolesterolnya tinggi saja, tapi karena ada mm, terjadinya penyempitan penyempitan. pembuluh darah tadi itu. Nah, kalau kolesterolnya tentu bisa dikurangi. Tapi kan namanya darah kita pasti ada kolesterol karena kolesterol itu kan dibutuhkan juga oleh tubuh kita. Tapi yang justru harus dilakukan lebih dulu adalah membuka eh, blood vessel atau pembuluh darah tadi itu supaya lancar dulu gitu. Nah, jadi kalau kita nggak gampang marah, insya Allah walaupun kita ada kolesterol, tapi nggak akan nempel itu jadinya apa Hmm. namanya Melar, pembuluh darahnya gitu. Karena elastis plaknya, ya. iya. Jadi sebenarnya plak itu adalah ketika dia Oke. menyempit, Hmm. pembuluh darah itu menyempit, akhirnya isi di dalam darah tadi itu kan ada lemak, ada kolesterol itu yang bikin nempel gitu. Jadi sebenarnya plaknya itu bukan hanya plak itu saja, tapi ada penyempitan pembuluh darahnya itu yang justru lebih berbahaya gitu kira-kira. Jadi bagi yang apa sudah jelas berpenyakit darah tinggi nggak boleh marah gitu Ustadz ya. Itu. Iya, ya sebenarnya tekanan darah itu kan ya apa ya hanya ukuran sajalah untuk ini ya. Ada juga orang yang tekanan darahnya lebih tinggi daripada yang biasa disebut normal, tapi dia bisa baik-baik saja, umpamanya gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah jangan jangan gampang marah aja supaya supaya nggak Iya pecah ya. pembuluh darah. Udah happy happy aja jalan-jalan aja Bu Ya. Andi. Jadi Ustadz mau lagi konfirmasi terakhir ini Ya. pertanyaan. Jadi kita tuh kalau ketika marah ada trigger untuk marah tuh kita langsung cepat memaafkan dan bersyukur itu aja ya Ustadz ya Iya dan poinnya. taus. Oh tahu tadi Eh, ya iya iya. karena Iya. setan Oh. pasti masuk tuh. Begitu kita ikutin, pasti setan masuk. Jadi pertama ta'awuz dulu kali. Ta'awuz dulu, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nah, kalau bisa kita dengan apa mungkin memejamkan mata lebih bagus ya karena terjadi perubahan visual kan. Terus kita lafazkan dengan pelan-pelan auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kata kalimat itu menegaskan bahwa bahwa apa Berlindung kepada berlindung setan. kita kepada Allah dari Mm-mm. setan ya, gitu. Nah, baru kemudian kita bisa bersyukur. Nah, kalau bisa bersyukur, wah hebat, hebat luar biasa banget itu. Langsung switch kepada syukur gitu. Walaupun tentu tidak mudah ya karena pelan-pelan. Hmm. Ya, Kira-kira. terima kasih Ustaz Dani. Terima Terima kasih, Mbak Ade. kasih Bu Ari. Makasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Mungkin tidak ada lagi nih pertanyaan di room chat. Sebentar. Di room chat juga tidak ada pertanyaan. Baik, kalau gitu Ustadz,
menjelang menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Mungkin kita sama-sama, mungkin Ustadz menutup kajian ini dengan doa. Namun sebelumnya mungkin ada ya Ustadz rangkuman ya, apa ya istilahnya, kesimpulan dari kajian hari ini, mungkin ada 1 atau 2 kalimat disimpulkan lagi, kemudian ditutup dengan doa untuk kita semua. Silakan Ya. Ustadz. Ya, terima kasih Bu Ari. Insya Allah mudah-mudahan memasuki 10 hari terakhir, malam-malam yang sangat precious, sangat berharga bagi kita. Mudah-mudahan ya kita bisa membuka hati kita gitu ya, kolbu kita, sehingga menemukan kembali eh, apa eh, menemukan kembali jalur kepada pemilik kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya Allah bisa merasakan kenikmatan itu dalam 10 hari terakhir ini atau bahkan setelahnya juga ya, tapi 10 hari terakhir ini memang spesial sekali. Mudah-mudahan dalam memasukinya kita bisa diberi eh, hadiah yang luar biasa itu, ya ini berupa merasakan lagi eh, kehambaan ya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bicarakan siang hari ini adalah satu bentuk respon ya untuk menjaga kolbu kita, untuk menjaga eh, jiwa kita agar selalu bisa tadi terbuka dan dekat kepada Allah. Begitu orang marah, ya, responnya marah, tertutup hatinya tuh, kolbunya tuh tertutup, sehingga sulit untuk sensitif, untuk bisa masuk merasakan kebesaran Allah, sulit. Nah, itulah yang terjadi kepada Fir'aun, kepada banyak orang gitu ya di dalam Al-Quran. Susah, hatinya terkunci, gitu ya, tertutup. Salah satunya adalah dengan marah-marah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Tadi kita tutup dengan doa ya, Bu Ari ya tadi ya. Iya. Ya, sama-sama, ya sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Ramadan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ij'al Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa shifa'a amradina waj'alhu li dhunubina mumahhisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka subhanaka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.